Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Jepro Community, bersyukur Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kita selalu menikmati kasih-Nya, kita selalu menikmati damai-Nya, kita selalu menikmati pertolongan-Nya dalam berbagai kehidupan kita setiap hari. Sungguh Tuhan sangat baik dan kita sangat gembira karena dapat mengecap kebaikan Tuhan setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat Jepro Community yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah latihan iman berbuah manis. Saudaraku, iman yang ada di hati kita ternyata perlu juga mengalami latihan demi latihan. Tujuannya agar iman kita makin hari makin bertumbuh, iman kita makin hari makin kuat, iman kita makin hari makin teguh. Dan iman ini dilatih dengan cara bagaimana? Iman ini dilatih untuk menaklukkan pergumulan, iman ini dilatih untuk menaklukkan persoalan, iman ini dilatih untuk menaklukkan keputusasaan. Iman ini dilatih untuk kita mengalami kemenangan di masa yang akan datang. Sungguh Tuhan sangat baik dan Tuhan sangat merindukan agar kita sungguh-sungguh ketika mengikuti latihan iman yang Tuhan izinkan harus kita lewati, biarlah semuanya itu berbuah manis di mata Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jamalah kami, berbicaralah Tuhan, dan kuatkan iman kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Setiap hari satu pasal secara berturut-turut dalam sebuah kitab kita renungkan bersama-sama karena kita percaya setiap pasal yang ada dalam kitab itu ada tema-tema yang indah, yang menarik, yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita ketika kita sedang menghadapi apa yang disebut sebagai sebuah penderitaan. Dan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mungkin Anda menjadi kaget atau memang pernah mendengarkannya, di mana kita ini harus menderita dan setiap orang harus menderita. Menderita untuk apa ya? Saudaraku, ini menarik sekali karena firman Allah berkata, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, artinya ada bagian dalam kehidupan kita yang harus kita lewati, dan bagian kehidupan kita ini disebut sebagai bagian penderitaan. Nah, saudaraku, ketika kita menghadapi penderitaan, cara pandang kita menentukan hasil dari kita melewati penderitaan tersebut. Ketika kita melihat penderitaan ini sebagai bentuk kebencian, sebagai bentuk ketidaksedangan, sebagai bentuk pengasingan, sebagai bentuk kesengajaan untuk menjatuhkan kita, maka biasanya hasilnya juga akan jelek-jelek juga, saudaraku. Tidak akan berbuah manis.
Tapi meskipun Anda harus melewati penderitaan karena Anda dibenci orang, meskipun Anda harus melewati penderitaan karena Anda digeser orang, meskipun Anda harus melewati penderitaan karena Anda mengalami hal-hal yang tidak adil dari banyak orang, meskipun Anda harus mengalami penderitaan karena Anda berpikir situasi keadaan tidak mendukung kehidupan Anda, namun dengan hal-hal yang buruk seperti itu, selama kita memandang dengan cara pandang yang benar, maka itu akan berbuah manis dalam kehidupan Anda. Dan kitab Ibrani mengajarkan kepada kita, pandanglah penderitaan yang ternyata kita tidak bisa mengelaknya, harus kita lewati. Kita pandang itu dengan cara pandang ilahi, dengan cara pandang iman, bahwa kita ketika melewati penderitaan yang tidak dapat kita hindari, itu adalah kesempatan di mana Tuhan ingin melatih iman kita, supaya iman kita ini akan menghasilkan buah kebenaran dan akan berbuah manis, justru menambah damai di hati Anda. Karena yang dilatih di dalam penderitaan itu adalah iman Anda, saudara. Luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Dari sini kita mengerti engkau yang telah dipilih Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dalam hal ini bukan berarti Anda berdoa, Tuhan kirimlah penderitaan, kirimlah pencobaan supaya saya punya latihan iman. Nggak perlu, saudaraku, karena kenyataannya penderitaan nggak usah didoakan, suka datang sendiri, saudara. Ya, nggak didoakan aja dia datang, apalagi kita mau minta didoakan supaya dapat menderita. Janganlah ya, doanya juga yang lurus-lurus aja lah, yang lempeng-lempeng aja lah, yang bener-bener aja. Jangan yang aneh-aneh. Kenyataannya, saudaraku, Anda tidak perlu berseru kepada Tuhan. Penderitaan itu sudah datang dengan sendirinya. Tinggal bagaimana kita meresponi penderitaan itu. Ketika penderitaan tersebut diizinkan Tuhan, gak bisa kita hindari. Saudaraku, ternyata dalam konsep kebenaran firman Tuhan, penderitaan yang Tuhan izinkan ini bentuk kita diajar oleh Tuhan, bentuk kita dididik oleh Tuhan, bentuk iman kita dilatih oleh Tuhan. Sebagaimana seorang ayah, dia pasti akan menghajar anaknya supaya anaknya nanti jadi anak yang baik, berkarakter baik, punya cara pandang yang baik, jadi anak yang bertanggung jawab, nanti akan memiliki masa depan yang baik. Apalagi Tuhan yang sangat mengasihi kita, Dia akan mengajar kita, menghajar dengan kasih-Nya supaya engkau memiliki iman yang dewasa, iman yang kuat, iman yang berdikari. Jadi iman yang memang benar-benar imanmu mampu menopang hidupmu, imanmu mampu menopang hatimu, imanmu mampu menopang masa depanmu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan iman. Dahsyat bukan? Tuhan punya cara yang luar biasa. Justru kalau Anda pikir hidup Anda santai-santai saja, oke-oke saja, sepertinya bikin salah aja kok aman-aman aja, bikin dosa kok tentram-tentram aja, bikin yang aneh-aneh yang Tuhan gak suka kok oke-oke aja hidup ini. Hati-hati. Jaga-jaga, periksa diri. Jangan-jangan Anda ini anak gampangan, bukan anak yang sebenarnya dari Tuhan. Cepat bertobat. Nggak bedanya kan, saudaraku, kalau anak sendiri dengan anak tetangga. Kalau anak sendiri bikin salah, orang tua yang benar langsung tegur, langsung hajar, langsung didik. Kalau anak tetangga, ya pasti cuma dibilangin ke emaknya, ke papanya, ke orang tuanya. Kalau kita yang langsung hajar, wah repot, bisa salah, ya kan? Nah, saudaraku, kalau kita bikin segala macam yang nggak benar di mata Tuhan, kok aman-aman saja, cepat-cepat berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan tolong jamah hatiku. Jangan-jangan saya belum benar-benar bertobat. Jangan-jangan saya bukan benar-benar anak Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya percaya karena Anda setia mengikuti renungan malam, mencari kebenaran firman Tuhan, tentu Anda bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi saat ini,
Tuhan mengajar kita punya cara pandang yang berbeda ketika menghadapi penderitaan. Kita imani itu sebagai latihan iman supaya berbuah manis di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamalah kami, ubahlah kami, bantu kami Tuhan. Ternyata ada bagian-bagian hidup kami yang Tuhan izinkan kami harus melewati penderitaan. Biarlah ini sungguh-sungguh kami gunakan sebagai berkat untuk melatih iman kami dalam menghadapi kesusahan, pencobaan, dan penderitaan. Sehingga iman kami menaklukkan kesulitan. Iman di hadapan Tuhan ini menaklukkan pencobaan. Dan kami mengalami iman berkemenangan. Kami makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, berkati juga kami ketika kami akan beristirahat. Kami beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Sampai bertemu besok malam. Shalom.